Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di channel Kang Yuda Official. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih bisa mengkaji ya dan menelaah isi buku karya Gusmus ya, Cinta Negeri ala Gusmus. Yang kali ini kita akan membahas yang namanya Belajar Menjadi Manusia ya, halaman 147 dengan subtema Bersama-sama Menjaga Kearifan Lokal. Dalam buku Gusmus menyebutkan bahwa upaya memperkokoh kearifan lokal bangsa diantaranya adalah kita harus bersama-sama nyengkuyung ya. Nyengkuyung itu semacam bersatu ya, untuk mengembangkan kearifan lokal, menghidupkan kembali misalnya wayang kulit dan budaya lain di Indonesia. Bagi masyarakat yang lupa terhadap kearifan lokal perlu kita ingatkan, makanya perlu adanya akan melestarikan budaya. Dengan cara untuk saat ini kita juga bisa menggunakan modernisasi digital, baik berupa video ataupun foto, untuk mengingatkan atau untuk melestarikan ke depan bagi generasi-generasi penerus kita. Jadi supaya tidak ada yang namanya ketidaktahuan tentang sejarah-sejarah bangsa kita oleh generasi-generasi penerus kita. Jadi kita tingkatkan ya, kita manfaatkan untuk saat ini di era modernisasi ini dengan menggunakan media-media digital ya. Kita buat tentang edukasi sejarah, kita buat mengenai sejarah-sejarah yang mungkin belum dikenalkan kepada generasi penerus kita, agar yang namanya keberlanjutan ini ada, atau yang dinamakan kalau di keorganisasian itu regenerasi. Nah, ini kita kaji isi dalam buku Cinta Negeri ala Gusmus ya. Kearifan lokal harus dijaga dan dikembangkan bersama-sama. Pengembangan itu dilakukan dengan menjaga dan melestarikan budaya bangsa, termasuk budaya Jawa. Nah, salah satu di sini budaya Jawa, kita ambil pewayangan ya, wayang. Nah, wayang itu merupakan kearifan lokal yang tidak melanggar syariat Islam. Kenapa wayang sebagai cagar budaya bangsa buatan Sunan Kalijaga atau Raden Syahid Lokojoyo, salah satu wali songo, kok dijauhi para santri? Itu kan harus dirawat dan diuri-uri. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya wayang Jawa itu berbeda dengan wayang versi India. Jadi wayang versi Jawa ini merupakan hasil adaptasi dari kisah Mahabharata dan Ramayana dari India, yang skenarionya sudah dimasuki ajaran-ajaran Islam. Jika mencocokkan wayang Indonesia dengan India itu tidak sama, karena sudah diubah oleh Sunan Kalijaga. Misalnya, contohnya seperti ini, Draupadi ya, dalam versi Mahabharata India itu istrinya orang 5 ya, jadi poliandri. Istrinya Yudhistira, istrinya Bima, istrinya Arjuna, Nakula dan Sadewa. Nah, oleh Sunan Kalijogo atau Raden Syahid ini diubah, Draupadi hanya istrinya Yudhistira. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam, kan sebetulnya batasan untuk mempunyai laki-laki ya, mempunyai seorang istri kan 4. Itu pun juga berlaku dengan catatan kalau bisa adil. Kalau tidak bisa adil sebaiknya jangan. Nah, ini kan jadi masih untuk wayang dari India ini diadaptasi oleh Sunan Kalijaga dan sudah
sudah diubah skenario-nya ya, yang sudah dimasuki ajaran-ajaran Islam. Jadi Sunan Kalijaga dalam bikin wayangnya juga memahami aspek usuluddin atau dasar-dasar agama. Dalil man suwarok sorotan, tidak membolehkan membuat patung manusia. Nah, wayang itu kan bukan manusia ya, wayang bukan manusia karena matanya cuma satu, makanya muncul istilah semata wayang ya, karena dasarnya wayang ini bukan manusia ya kan. Wayang kan dibuat oleh manusia, jadi wayang ini bukan manusia, hanya gambaran saja. Tangannya juga berbeda dengan orang ya. Nah, Sunan Giri tidak bisa menghukumi secara fikih karena itu bukan manusia. Tetapi ketika dimainkan oleh Sunan Kalijaga, wayang itu seperti manusia nyata ya. Jadi ada yang namanya juga beberapa jenis wayang, wayang golek, wayang kulit dan sebagainya. Tetapi ketika Sunan Kalijaga memainkan ini, seakan-akan wayang itu seperti manusia nyata. Nah, inilah budaya yang kita harus lestarikan ya, yang harus kita uri-uri atau kita hidupi ya, untuk tidak menghilangkan sejarah bagi generasi penerus kita. Jadi kita sebagai pelaku di sini harus bisa menanamkan rasa cinta budaya, cinta paham akan sejarah. Ini penting untuk kelangsungan bagi generasi kita dalam memahami apa sejarah yang kita miliki dan bagaimana penyebaran Islam dilakukan di tanah Jawa khususnya. Ya, ini wali-wali Songo dulu itu sangat menghargai adat setempat, karena para sunan-sunan dulu atau wali-wali dulu dalam berdakwah atau bersyiar itu menggunakan adat yang berlaku saat itu dengan memodifikasinya, memasukkan ajaran-ajaran Islam dari mungkin zaman yang kurang terang ya, zaman jahiliyah. Itu masih zaman-zaman orang menyembah patung, menyembah pohon besar dan lain sebagainya. Itu pelan-pelan dimodifikasi ya oleh para wali, oleh para sunan-sunan dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam. Salah satunya juga Sunan Kalijaga tidak melarang penggunaan dupa ya, atau wewangian. Ya, itu kan sudah dimodifikasi juga, karena Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwasanya suka akan wangi-wangian. Nah, itu menjadi dasar para wali-wali Allah termasuk Sunan Kalijaga ya, tidak langsung menyatakan bahwasanya dupa ini haram, karena pada saat zaman itu ya, dupa ini dipakai sebagai sarana untuk pemujaan. Nah, untuk saat ini dupa berupa maupun bubuk ataupun stik ya, setahu saya itu sekarang difungsikan sebagai wewangian, terkhusus pada saat mahalul qiyam, karena kita yakini bersama pada saat mahalul qiyam, sholawat bil qiyam, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW rawuh ke dalam majelis kita. Dan alangkah baiknya kita menggunakan wewangian ya, kalau istilahnya untuk menyambut kedatangannya Nabi. Memang secara kasat mata tidak bisa kita lihat, namun secara rasa bisa kita rasakan. Kalau kita mahal qiyam, kita khusyuk berdirinya, ya kita bayangkan Kanjeng Nabi rawuh, meskipun kita tidak pernah tahu ya wujud Nabi Muhammad seperti apa, tapi kita kalau sudah punya rasa cinta ya, insya Allah kita akan bisa menghadirkan
ya, menghadirkan bayangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke dalam bayangan kita dengan khusyuk, dengan hikmah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya, mengenai belajar menjadi manusia sebab bersama-sama menjaga kearifan lokal. Jadi kita wajib melestarikan budaya-budaya dari zaman dulu yang mungkin masih bisa kita laksanakan ya. Tentunya juga mengingat koridor-koridor Islam yang tidak melenceng dari syariat. Cukup sekian saya akhiri, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.